Saya terharu sebab saya dijemput dengan baik. Itulah sebab saya datang menyapa jamaah yang ada di bawah. Saya senang lihat adik-adik saya yang mau dengar ceramah saya. Masa saya kecil seperti yang saya jabat tangan saya datang. Saya tidur di masjid. Saya kalau Ramadan, sebab orang tua saya orang susah, 30 malam saya bermalam di masjid. Kalau masuk Ramadan, bertahun-tahun saya lakukan itu semenjak saya kecil sampai sekolah atas. Allah bagi saya balasan. Bukan saya hebat, bukan saya jago, tapi Allah angkat derajat saya. Tak pernah saya bayangkan saya boleh sampai disandarkan batu sapi ini, disambut dengan senang, semua orang gembira, mulai dari atok-atok sampai anak-anak. Itulah karena saya hidup di masjid. Maka pesan saya, makmurkan masjid ini. Tidak ada kehinaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesusahan bagi orang yang memakmurkan masjid. Tuan-tuan yang punya anak cucu, bawa dia ke masjid. Tadi yang memandu kereta, saya bilang, jadi orang tua mesti kau ajar anakmu, bawa dia ke masjid. Kalau kau lahirkan dan kau tidak bina, tidak didik, apa bedamu sama kambing? Kalau kau tidak bina anakmu, apa bedamu sama sapi? Kau keluarkan saja, pergi kau. Itu sapi dan kambing. Manusia mesti dia bina anaknya, mau dia kawal anaknya, bawa dia ke masjid. Jangan kasih makan uang haram, tengokkan dia barang-barang baik, jangan kau perdengarkan sesuatu yang batil. Insya Allah anakmu akan mengangkat derajatmu. Ibu bapak saya orang susah. Saya lihat ibu saya bagi makan bapak saya nasi, yang dibagi berat garam, tidak ada ikan. Tapi bapak saya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah ganggu orang. Tanahnya diambil oleh keluarga sendiri. Dia cakap, tak payah kau tidak akan mati, sembah Tuhanmu. Bapak saya marah kalau saya tidak sholat. Bapak saya pasti ngamuk kalau anaknya tidak sholat. Maka tuan-tuan, bila nak punya anak yang baik, ajak ke masjid. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kalau kau bagi saja handphone, kau bagi saja duit, kau bagi saja baju, kau tidak ajar sholat, dia makin besar makin bikin susah kau. Kalau kau cuma bagi makan, tidak kau ajar agama, sampai dia punya bini sekalipun masih dia kasih susah kau. Tapi kalau kau hantar dia ke masjid, kau ajar dia ngaji, insya Allah dia angkat derajatnya. Kebiasaan bapak saya waktu saya kecil, dia perdengarkan saya ceramah. Apa dia bilang? Kau dengar ceramah, apa yang saya dapat, minimal saya tahu agama. Soal saya amalkan atau tidak, kita doa lagi. Tapi kalau anakmu tak pernah dengar dakwah, macam mana mau dia tahu agama? Coba anak-anak kita sekarang, dari kecil dia sudah pengen handphone. Apa dia tengok di handphone? Film-film porno. Apa dia tengok di handphone? TikTok yang merusak otaknya. Nasib baik kalau ceramah Dasat Latif dia tengok. Maka saya senang sekali
melihat adik-adik saya tadi, mereka gembira menyambut untuk dengar dakwah. Saya pesan khusus kepada takmir masjid, bila ada anak-anak bergaduh di masjid, jangan kau usir. Bersyukur kalau masih ada anak ribut di masjid, berarti insya Allah masih ada orang yang akan melanjutkan makmurkan masjid kita. Tuan-puan yang saya hormati, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat ayat ini mesti dibaca. Kalau ada ayat yang selalu dibaca, pasti ayat itu penting. Saya nak tanya, masih ingat masa Covid 2020, 2021? Masih ingat Covid? Masih ingat? Ada anjuran yang selalu diumumkan. Apa itu? Ada yang ingat? Anjuran pengumuman yang mesti diumumkan di masjid, di sekolah, di office, di tempat-tempat awam, ada pengumuman. Apa itu? Guna masker. Iya kan? Kenapa guna masker? Masa itu penting guna masker, maka diumumkan pagi, tengah hari, petang, malam, pakai masker, pakai masker. Kenapa? Waktu itu masker penting. Sekarang masih ada pengumuman itu? Masih ada? Jawab dulu, masih ada? Kenapa? Tak penting lagi. Kalau ada yang guna masker sekarang, ada dua kemungkinan: sakit atau hidungnya PC. Masker penting 2020. Sekarang tak lagi. Kenapa? Sudah lepas. Covid sudah selesai. Tapi ayat ini sudah 1400 dibaca terus. Kenapa? Penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan takwa politik. Mana itu takwa politik? Bila nak diundi, bajunya macam Ustaz Dasad, pakai songkok, pakai gamis, muslim. Bila nak dicoblos, selain dicoblos, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu. Takwa kau dengan baik, takwa kau dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tak masuk akal kan? Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-mau. Padahal mati, you mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, datuk mati. Bukan saya bilang datuk, kurang ajar memang ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Lagi-lagi semua mati. Semua mati. Mau tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, artis mati, tentara mati, polis mati, ustaz belakang sikit. Kalau ustaz mati, siapa yang ceramah? Tapi kalau saya tak ada soalan, tuan-tuan duluan, saya belakang boleh, atau saya belakang, tuan dulu boleh juga. Berarti maknanya, tuan-tuan, bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah, bagaimana kau hadapi mati. Semua pasti mati.
maka mati bukan masalah. You mau atau tak, pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ini makna ayat ini. Sampai jam berapa nih? Jam 12. Kau enak, saya menderita. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Datuk Anil, kau muslim tapi belum tentu kau mati muslim. Dasat, kamu muslim tapi belum tentu kau bawa Islammu mati. Itu makna ayat ini. Banyak orang muslim matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ambuk dadah. Betul, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Dia pergi keke, dia ambil cewek, makan obat kuat, kopi jantan semula jadi. Hah? Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Mati kafir kau bos. Dia lagi judi sabung ayam, didapat sama polis. Polis, lari. Kata polis, jangan lari. Lari dia. Jangan lari. Masih lari. Polis tembak ke atas. Bah! Masih lari. Tembak lagi 2 kali. Bah! Ke atas. Masih lari. Tembak lagi 3 kali. Bah! Masih lari. Terpaksa ditembak kakinya. Tung! Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya kawan saya polis Indonesia, kenapa mana boleh kau tembak kakinya, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam berzina. Tapi yang boleh membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Apa itu? Menerima uang sogok, undi, dun. Nah, kaulah itu semua. Saya heran, puasa Ramadan tidak ada lepas puasanya. Rajin jamaah di masjid, rajin dengar ceramah, tapi bila ada calon dun, berapa bos, kau dengar baik-baik ah, kau dengar baik-baik, tolong jawab saya, tolong jawab. Kalau kau terima uang sogo 300.000 kau kaya tidak? Jawab. Kalau dibagi kau dan kau terima 300 ringgit, kau kaya tidak? Tidak juga kau kaya. Kalau kau tolak uang 300 ringgit, kau miskin tidak? Tidak juga kau miskin. Namun yang pasti, ketika kau terima uang sogo itu, maknanya kau kasih uang masuk, uang neraka ke dalam perutmu. Yang pasti yang kedua, kau pilih orang yang tidak layak untuk menjadi wakil rakyat. Maka kepada calon yang mau diundi, jangan kau sogok rakyat. Kepada rakyat, jangan kau minta uangnya calon. Kau boleh cakap, kalau ada yang datang bawakan kamu, kau boleh cakap, jangan kau hina saya. Memang saya miskin, tapi harga diriku tidak 100-300 ringgit. Itu baru. Saya mau tanya, ada orang Bugis di sini? Coba angkat tangan. Masya Allah. Angkalinga ku ada ya lo, kalinga ku. Kau dengar ini sesama orang Bugis, ini orang Bugis. Jangan kau kasih malu orang Bugis bos. Jauh-jauh kau merantau tinggalkan tanah Bugis, kau mau disogok 300.000. Orang Bugis punya harga diri. Kau datang di tanahnya orang, kau datang merantau cari nafkah di negeri orang, jangan kau rusak negara orang dengan kau terima uang sogok.
Kau bersyukur orang Melayu mau terima kau hidup di tanah Melayu. Maka jangan kau rusak tanah Melayu dengan kau minta uang sogok. Kau tidak akan kaya dan kau tidak akan miskin dengan uang 300 ringgit. Itu baru orang Bugis. Boleh? Begitu juga orang Melayu. Kamu jangan rusak negaramu sendiri. Orang lain datang tak rusak negaramu. Masa kamu punya negara kamu rusak dirimu sendiri? Macam mana caranya? Jangan kau terima uang sogok. Kau tidak miskin dengan uang sogok.